Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abadah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan seluruh pengurus MBCNU Kecamatan Kuta, yang saya muliakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka selain rutinitas kita pada malam Sabtu, kita juga pada malam hari ini karena masih ada momentum Hari Raya Idul Fitri, maka pada malam hari ini juga dilaksanakan yaitu acara halal bihalal. Berbicara halal bihalal, ini merupakan kegiatan baik yang dilakukan khusus masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Negara-negara lain tidak ada yang memiliki kegiatan rutin halal bihalal, hanya ada di Indonesia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, permohonan maaf dari saya tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari kacamata agama, utamanya yaitu kita lihat dari kacamata yaitu secara bahasa, halal bihalal ini merupakan bahasa serapan, bukan asli bahasa Indonesia. Halal bihalal ini diserap dari bahasa Arab, dan anehnya lagi orang Arab tidak paham makna halal bihalal. Ya. Halal ini kalau kita lihat di dalam kamus, yaitu bahasa Arab, kamus Al-Munawwir, berangkat dari kalimat hallah. Ya. Hallah yang artinya memiliki arti di sini memiliki makna mengurai, benang yang kusut. Artinya menyelesaikan masalah. Artinya keluar dari kesulitan. Itu yang dimaksud dengan halal, atau dikenal dengan halal bihalal. Itu kalau kita lihat dari kacamata bahasa. Ya. Itu dengan halal, dengan kegiatan halal bihalal ini, maka sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Sesuatu yang kusut maka akan terurai. Maka disitulah dengan halal bihalal kesulitan akan menjadi sirna, menjadi gampang terselesaikan, dan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sesuatu yang misalnya ada kejelekan menjadi kebaikan. Itu yang dimaksud dengan halal bihalal kalau kita lihat dari segi bahasa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kacamata selanjutnya yaitu dari kacamata pandangan, yaitu sejarah. Dalam sejarah halal bihalal ini pernah disampaikan oleh pendiri NU, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Asbullah, kurang lebih pada tahun 1948. Beliau menyampaikan kepada presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno, karena pada waktu itu banyak elit politik yang sedang melakukan perbuatan yang saling menjelekkan. Karena pada waktu itu para elit politik sedang bergejolak pada tahun 1948, sehingga beliau Maghfurlah Kiai Haji Wahab Asbullah memberikan saran kepada
Presiden Soekarno untuk dilaksanakan halal bihalal, yaitu acara silaturahim para elit politik nanti setelah bulan puasa, tepatnya pada bulan Syawal. Ini menjadi sejarah awal halal bihalal. Itu acara silaturahim, perkumpulan para elit politik, sehingga yang sedang bergejolak para elit politik itu akan saling halal menghalalkan satu dengan yang lainnya, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari kacamata tafsir, ya, kalau kita berpendapat beliau para ulama melaksanakan halal bihalal, khususnya Kiai Haji Wahab Asbullah, berpedoman pada hadis baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kanat mudlamatun min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu, rawahul Bukhari. Jadi ketika kita berbuat kejelekan, ya, berbuat zalim dalam diri kita sendiri, apa yang kita lakukan, misalnya berbuat zalim, ya, atau menjelekkan nama baik atau yang lainnya, maka perintah Nabi adalah fal yatahallalhu, maka mintalah untuk dihalalkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Maka ini menjadi awal rujukan, ya, dilaksanakannya halal bihalal. Kemudian kalau kita lihat dari kacamata tafsir juga, kita lihat kalimat yang ada di dalam, yaitu salawat nariyah, yaitu dengan bunyi tanhallu bihil uqad, dengan sebab fadilah, dengan sebab syafaat baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala kesulitan akan terurai, segala kesulitan akan dapat diselesaikan dengan baik. Tanhallu bihil uqad, ini yang menjadi awal kenapa di Indonesia dilaksanakan acara halal bihalal. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti kenapa halal bihalal hanya ada dilaksanakan di Indonesia dan hanya dilakukan pada bulan Syawal. Kalau silaturahim tidak harus menunggu bulan Syawal, akan tetapi khusus bulan Syawal kegiatan halal bihalal. Silaturahim yang dikhususkan di bulan Syawal setelah bulan puasa dikenal dengan halal bihalal. Ya, memaafkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Kita ingat bahwa dosa itu ada dua. Yang pertama dosa kita kepada Allah, yang kedua adalah dosa kita kepada sesamanya. Insya Allah di bulan Syawal ini dosa kita kepada Allah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda kanjeng Nabi, yaitu man qama ramadhana atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, dan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ingat, dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa kita kepada Allah. Sedangkan dosa kita kepada sesama manusianya belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita kepada sesamanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Oleh karena itu, di bulan yang penuh fitrah ini, di bulan Syawal ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya, kesempatan yang sebaik-baiknya, umur kita dipanjangkan oleh Allah di bulan Syawal ini. Mari kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dosa kita dengan sesamanya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita lakukan dengan baik, sehingga diadakan acara kegiatan halal bihalal, memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ayo kita gunakan dengan baik kesempatan ini untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga di antara kita dengan tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, khususnya seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Falah ini, tidak ada dosa di antara kita.
Kita saling melebur, kita saling menghalalkan segala apa yang pernah kita lakukan. Baik itu perlakuan, tingkah laku, ataupun perkataan yang kurang baik. Maka halalkan di bulan fitrah ini, yaitu dengan acara halal bihalal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita sudah saling menghalalkan antara satu dengan yang lainnya, pengurus satu dengan pengurus yang lainnya, jamaah satu dengan jamaah yang lainnya, jamaah satu dengan pengurus Nurul Falah ini, insya Allah kita akan menemukan, yaitu kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tidak ada dosa di antara kita. Dosa kita telah diampuni oleh Allah karena berbagai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan insya Allah kalau kita melakukan halal bihalal, silaturahim, saling menghalalkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, insya Allah kita akan diampuni segalanya oleh Allah, sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah, minal a'idin wal faizin. Artinya kita benar-benar kembali kepada fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Yaitu suci, bersih, bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibunya. Oleh karena itu, di akhir perjumpaan kali ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Para jamaah Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian, dan karena khawatir saya terlambat karena ada acara di Tabanan, sehingga khawatir terlambat sampai di sana. Maka melalui video ini permohonan maaf saya kepada seluruh jamaah, dan khususnya kepada seluruh pengurus MWC dan juga pengurus Majelis Ta'lim Nurul Falah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.